Siti Nurjanah lahir dan besar di sebuah desa kecil di lereng perbukitan Jawa Timur. Sebuah tempat yang begitu jauh dari keramaian kota, bahkan untuk menjangkau pasar kecamatan saja harus naik ojek selama 1 jam. Rumahnya sederhana, berdinding anyaman bambu dan beratap seng yang sudah berkarat. Saat hujan datang, bocor di mana-mana. Kadang Siti dan adik-adiknya harus tidur berdesakan di sudut ruangan yang masih kering. Ayahnya seorang buruh tani yang hanya bekerja bila ada yang membutuhkan. Ibunya membuka warung kecil di depan rumah, menjual kopi hitam dan gorengan yang kadang-kadang habis, kadang-kadang tidak laku sama sekali. Siti adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Sejak kecil, ia tahu bahwa hidup keluarganya tidak pernah mudah. Pendidikan Siti terhenti di kelas 6 SD. Bukan karena ia tak pintar. Justru ia termasuk murid paling rajin dan sering diminta membacakan berita di depan kelas. Tapi uang untuk seragam dan buku tak pernah cukup. Pilihannya hanya 2, membantu ibu berjualan atau menjaga adik-adiknya yang masih kecil. Dengan berat hati, Siti memilih yang kedua. Meski begitu, dalam diam, ia menyimpan mimpi. Ia ingin sekali melanjutkan sekolah. Ia sering melihat anak-anak dari desa sebelah yang bisa berangkat SMP dengan sepeda baru dan tas ransel besar. Siti hanya bisa duduk di depan warung ibunya, memandangi mereka dari jauh. Ia iri, tapi lebih dari itu, ia bertanya-tanya, kapan bisa hidup seperti mereka? Waktu berlalu. Usia Siti menginjak 17 tahun saat pertama kali ia mendengar tentang program bekerja ke luar negeri. Saat itu, seorang tetangga pulang dari Arab Saudi dengan membawa oleh-oleh dan uang yang cukup untuk membangun rumah baru. Semua orang kampung membicarakannya. Dia kerja di rumah orang kaya di Jeddah, kata tetangganya bangga. Cuma jaga anak, gajinya gede. Kata-kata itu tertanam dalam pikiran Siti. Ia mulai bertanya ke sana-sini, mencari tahu bagaimana caranya bisa ikut program kerja ke luar negeri. Ibunya sempat melarang, takut terjadi apa-apa. Tapi Siti bersikeras. Baginya, ini bukan soal gaya hidup. Ini soal makan dan sekolah adik-adiknya. Soal punya kamar tidur yang tak bocor saat hujan. Soal mengangkat derajat orang tuanya di mata tetangga. Suatu malam, ia bicara 4 mata dengan ayahnya. Di dapur, hanya ditemani pelita minyak tanah yang mulai redup. "Pak," katanya pelan, "kalau aku kerja ke luar negeri, Bapak ridho?" Ayahnya diam lama. Lalu menghela napas. "Siti, Bapak cuma takut kamu disiksa orang. Tapi kalau itu jalan yang kamu pilih, Bapak ridho. Jangan lupa salat. Jangan lupa pulang." Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Siti. Ia segera mendaftarkan diri ke sebuah LPK, lembaga pelatihan kerja, yang ada di kota kabupaten. Selama 2 bulan, ia tinggal di asrama pelatihan. Belajar bahasa Arab seadanya, dilatih cara membersihkan rumah, merawat anak kecil, bahkan bagaimana menghadapi majikan yang keras kepala. Semua terasa asing, tapi Siti menjalaninya dengan semangat. Di tengah keterbatasan, ada harapan. Ia membayangkan bisa mengirim uang setiap bulan untuk orang tuanya, membeli seragam untuk adik-adiknya, merenovasi rumah. Bahkan, jika beruntung, ia ingin menabung agar bisa sekolah lagi suatu hari nanti. Sebelum berangkat, Siti pulang ke desa untuk pamit. Suasana haru menyelimuti rumah mereka. Ibu menangis diam-diam sambil menyiapkan bekal nasi bungkus. Adik-adiknya memeluk Siti erat-erat, seperti tak rela melepaskan. Ayahnya hanya menepuk bahu Siti, lalu memberi sebuah dompet kecil berisi salinan doa. "Kalau takut, baca doa ini," katanya singkat. Hari keberangkatan pun tiba. Bersama belasan calon TKW lain, Siti naik bus menuju bandara. Sepanjang jalan, ia tak bisa tidur. Matanya terus memandangi langit malam di luar jendela. Antara takut dan semangat, antara cemas dan percaya diri. Di dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar pergi bekerja. Ini tentang menjemput mimpi dari desa kecilnya yang sunyi. Namun Siti tak tahu, bahwa mimpi yang ia kejar di negeri orang akan berubah menjadi mimpi buruk. Sebuah kenyataan pahit yang tidak pernah ia bayangkan. Tapi pada saat itu, di dalam bus yang melaju ke kota besar, ia masih percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia memeluk tas kain berisi pakaian, menyimpan harapan di dalam hati, dan membiarkan air matanya jatuh diam-diam. Perjalanan Siti baru saja dimulai. Bandara itu begitu besar dan asing. Siti Nurjanah, yang baru pertama kali ke kota besar, merasa seolah-olah sedang berada di dunia lain.
Semuanya serba cepat dan ramai. Suara panggilan dari pengeras suara, orang-orang berjalan terburu-buru dengan koper, petugas berseragam bicara dengan bahasa yang tidak ia mengerti. Siti hanya bisa mengikuti rombongan TKW lain yang juga akan diberangkatkan ke Arab Saudi. Hari itu, ia mengenakan baju batik yang dijahitkan ibunya beberapa minggu lalu. Rambutnya disisir rapi dan dikepang dua. Di dadanya tergantung tanda pengenal dari pihak agen penyalur. Di tangan, ia menggenggam erat paspor yang baru pertama kali ia lihat dalam hidupnya. Di dalam hati, ia berusaha menenangkan diri. Ini untuk masa depan, katanya berulang-ulang. Penerbangan ke Jeddah memakan waktu hampir 10 jam. Siti duduk di kursi dekat jendela. Di sampingnya, seorang perempuan dari Lombok yang tampak lebih tenang. Mereka saling bertukar cerita. Perempuan itu, namanya Ani, sudah 2 kali menjadi TKW. Nggak usah takut, katanya, asal kita patuh sama majikan, pasti aman. Siti mengangguk pelan. Tapi dalam hati, tetap ada rasa khawatir. Ia ingat pesan ibunya, jangan mudah percaya. Tapi agen penyalur selalu meyakinkan, bahwa semuanya akan diurus. Kerjanya ringan, di rumah keluarga baik-baik. Gaji besar, makan ditanggung, kerja 8 jam. Kalau sudah 2 tahun, bisa pulang bawa uang puluhan juta, begitu janji mereka. Sesampainya di Jeddah, mereka langsung dijemput oleh staf dari agensi lokal. Siti merasa gugup, tapi juga takjub melihat bangunan-bangunan tinggi dan jalanan yang luas. Udara panas dan kering menyambut mereka, berbeda sekali dengan kampung halamannya yang sejuk. Satu persatu, teman-temannya dipanggil untuk diserahkan ke majikan masing-masing. Ketika tiba gilirannya, Siti dijemput oleh seorang pria tua dengan sorban merah putih di kepala. Ia tak mengerti bahasa pria itu, tapi hanya menurut saat diminta masuk ke mobil. Dalam perjalanan menuju rumah majikan, ia duduk diam, menatap jalanan, mencoba menebak-nebak nasib seperti apa yang akan ia temui. Rumah majikannya berada di kawasan elit, bertingkat 3 dengan pagar besi yang tinggi. Awalnya, Siti merasa lega. Rumah sebesar ini pasti penghuninya orang baik, pikirnya. Di dalam, ia diperkenalkan pada nyonya rumah, seorang wanita parubaya dengan wajah dingin. Tak ada sambutan hangat. Hanya pandangan cepat dan perintah untuk segera mengganti baju dan mulai bekerja. Hari pertama, Siti langsung diminta membersihkan dapur, mengepel lantai, mencuci pakaian, dan merapikan kamar tidur. Tak sempat istirahat. Ia tidak sempat makan siang karena takut dimarahi. Malamnya, ia tidur di lantai dapur, hanya beralaskan tikar tipis. Tapi Siti masih mencoba berpikir positif. Mungkin ini hanya hari pertama. Mungkin besok akan lebih baik. Tapi kenyataannya tidak demikian. Hari-hari berikutnya semakin berat. Setiap hari, ia bekerja sejak pukul 5 pagi hingga tengah malam. Ia harus mengurus seluruh rumah, dari kamar anak-anak sampai halaman belakang. Tak ada hari libur, tak ada waktu untuk sekadar menelepon keluarga. Bahkan untuk mandi pun dibatasi. Siti mencoba bertanya kapan bisa mendapat gaji pertama. Majikannya hanya menjawab, nanti, semua ditabungkan. Jawaban itu terus diulang tiap bulan. Hingga 5 bulan berlalu, Siti belum menerima 1 rial pun. Ia mulai merasa cemas. Tapi setiap kali ia bertanya, majikannya akan marah dan menyuruhnya diam. Ia pernah mencoba berbicara lewat telepon rumah ketika nyonya pergi. Tapi belum sempat tersambung, anak majikannya memergoki dan merampas gagang telepon dari tangannya. Sejak itu, ia semakin dijaga ketat. Tak boleh keluar rumah, tak boleh bicara dengan siapapun, dan tak boleh menyentuh telepon lagi. Kondisi tubuh Siti mulai menurun. Berat badannya turun drastis. Ia sering pingsan karena kelelahan dan lapar. Tapi majikannya tidak peduli. Pernah suatu kali, ia terjatuh saat mengangkat ember, lalu diseret paksa ke kamar mandi dan dikunci di dalam selama berjam-jam. Setiap malam, ia menangis diam-diam. Menggenggam dompet kecil pemberian ayahnya. Membaca doa yang ada di dalamnya sambil berharap keajaiban datang. Tapi yang datang justru lebih banyak caci maki dan perlakuan kasar. Ia ingin kabur, tapi tak tahu caranya. Ia tidak tahu alamat, tidak tahu harus pergi kemana. KTP dan paspornya ditahan majikan. Satu-satunya harapan hanyalah waktu. Ia berdoa agar 2 tahun cepat berlalu. Tapi di lubuk hatinya, ia mulai sadar, kalau terus begini, ia bisa mati di negeri orang. Mimpi Siti mulai retak.
Janji manis agen penyalur berubah jadi kebohongan pahit. Yang tersisa hanya tubuh lelah, hati hancur, dan harapan yang makin pudar. Tapi entah dari mana, masih ada sedikit nyala di hatinya. Ia tidak boleh menyerah. Belum. Babak baru dalam hidup Siti baru akan dimulai. Dan itu bukan tentang menunggu waktu, tapi tentang menemukan keberanian untuk menyelamatkan diri. 7 bulan sudah Siti Nurjanah tinggal di rumah majikannya di Jeddah. Tidak ada hari yang benar-benar terasa seperti hidup. Hari-harinya begitu mirip. Bangun sebelum subuh, membersihkan seluruh rumah, memasak, mencuci pakaian, menyetrika, merapikan kamar, dan mengurus anak-anak majikan yang sering berlaku kasar padanya. Ia tidak diberi waktu istirahat, bahkan untuk makan pun sering hanya diberi sisa makanan. Kadang roti kering, kadang nasi dingin yang sudah disisihkan di pojok dapur. Tak sekali 2 kali ia makan sambil berdiri, cepat-cepat karena takut dipergoki. Dalam seminggu, hanya 2 kali ia diberi waktu mandi. Itu pun tak lebih dari 10 menit. Majikannya, perempuan paruh baya yang disapa Sayyidah, adalah sosok yang sangat dominan dan pemarah. Ia bisa berteriak hanya karena debu tipis di bawah kursi, atau karena pakaian yang belum tersetrika. Terkadang, tanpa sebab, ia memukul Siti dengan sapu atau sandal. Suaminya tidak banyak bicara, tapi matanya penuh curiga. Setiap gerakan Siti seolah diawasi. Yang paling menyakitkan bagi Siti bukan hanya tubuh yang terus dipaksa bekerja, tapi juga hatinya yang dikurung. Ia tak bisa menghubungi keluarga. Handphone miliknya disita sejak hari pertama. Telepon rumah pun dijaga ketat. Ia bahkan tidak tahu bagaimana kabar ayah dan ibunya di kampung. Setiap hari, ia hanya bisa berdoa dalam diam. Ia mencoba bersikap baik, taat pada perintah, berusaha ramah, bahkan tersenyum saat dimarahi. Tapi semua itu tak membuat hidupnya lebih mudah. Perlakuan kasar terus berulang. Suatu hari, saat panci sup tumpah karena anak majikan berlari di dapur, Siti dituduh ceroboh. Sayyidah memukul kepala Siti dengan panci kosong dan menarik rambutnya hingga jatuh tersungkur. Siti hanya bisa menangis dalam hati. Tangis yang tanpa suara, karena jika bersuara, hukumannya akan lebih berat. Ia merasa hidupnya perlahan menghilang. Ia tidak tahu lagi siapa dirinya. Apakah ia manusia, atau hanya budak yang disuruh bekerja dan dicaci? Pernah suatu malam, karena kelelahan, ia tertidur di samping mesin cuci. Saat Sayyidah menemukannya, ia disiram dengan air dingin dan disuruh mengepel seluruh lantai tengah malam itu juga. Siti menggigil, tubuhnya gemetar, tapi ia tetap membersihkan lantai sampai licin tanpa celah. Setiap bulan, ia bertanya tentang gaji. Tapi jawabannya tetap sama, masih ditabungkan. Nanti dikasih sekaligus. Lama-lama, Siti mulai sadar bahwa ia tidak akan pernah menerima gaji itu. Ia bahkan mulai meragukan apakah namanya benar-benar terdaftar secara resmi. Agen penyalur di Indonesia tak pernah memberi kabar lagi. Ia merasa tertipu, ditinggalkan, dan tak punya siapa-siapa. Satu-satunya teman bicara Siti adalah dirinya sendiri. Ia mulai berbicara pada panci, pada sapu, pada dinding. Bukan karena ia gila, tapi karena itu satu-satunya cara agar ia merasa masih hidup. Kadang, ia menulis dengan jari di lantai berdebu, menuliskan nama ayahnya, nama ibunya, dan desa tempat ia dibesarkan. Di antara semua penderitaan itu, yang membuat Siti paling tersiksa adalah saat sakit. Suatu malam, ia demam tinggi. Kepalanya pusing, tubuh menggigil, dan pandangannya kabur. Ia meminta izin untuk istirahat. Tapi Sayyidah hanya berkata, "Kamu kerja atau saya buang kamu ke jalanan." Siti tetap dipaksa bekerja. Ia menyapu lantai sambil terhuyung-huyung, mencuci piring dengan tangan gemetar. Saat malam tiba, ia hanya bisa berbaring di lantai dingin dapur, menahan rasa sakit tanpa obat, tanpa selimut. Dalam kondisi itu, ia mulai berpikir, apakah ini hidup yang aku pilih? Tanyanya pada diri sendiri. Ia teringat pada wajah ibunya yang melepasnya di depan rumah dulu, dan pada janji yang ia ucapkan, akan bekerja demi keluarga, demi masa depan. Tapi di sini, masa depannya seperti kabur. Setiap malam, ia merasa mungkin tidak akan bangun lagi keesokan harinya. Tubuhnya terlalu lelah, pikirannya terlalu kosong. Ia pernah melihat dirinya di cermin dan hampir tak mengenali siapa perempuan kurus, kusut, dan penuh luka itu. Namun di dasar hatinya, Siti masih menyimpan satu hal, keyakinan.
bahwa hidup tidak boleh selesai di sini, bahwa ia harus bertahan, apapun caranya. Malam-malamnya mulai diisi dengan rencana. Ia mengingat setiap pintu, setiap jendela, bahkan waktu-waktu saat rumah kosong. Ia menyimpan informasi sekecil apapun yang bisa berguna. Ia mulai membuat peta kecil dalam kepalanya. Ia tidak tahu bagaimana caranya keluar, tapi ia tahu, kalau terus seperti ini, ia tidak akan selamat. Dari neraka yang bernama rumah majikan ini, Siti tahu, hanya dirinya sendiri yang bisa menyelamatkan dirinya. Dan ia mulai mempersiapkan diri. Diam-diam. Perlahan. Tapi pasti. Ia belum tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi ia tahu satu hal, malam pelariannya akan datang. Dan ia harus siap. Setiap pagi, Siti Nurjanah membuka matanya dengan rasa takut. Bukan takut akan kematian, tapi takut harus hidup satu hari lagi di rumah itu. Waktu terasa begitu lambat. Seminggu terasa seperti sebulan. Setiap detik adalah perjuangan untuk tidak menyerah. Tubuhnya makin kurus, kulitnya menghitam terbakar matahari karena sering disuruh membersihkan halaman tengah hari bolong. Luka-luka kecil di tangannya tak pernah sempat sembuh. Setiap kali sembuh, muncul luka baru. Tapi semua itu masih bisa ia tahan. Yang tak bisa ia tahan adalah rasa putus asa. Dalam kesunyian malam, Siti mulai bicara dengan Tuhan lebih sering. Kalau memang aku harus mati di sini, matikan aku dalam tidur, bisiknya pelan. Tapi setiap pagi ia bangun lagi, artinya Tuhan belum selesai dengan hidupnya. Mungkin ini ujian, pikirnya. Tapi ujian yang seperti apa sampai-sampai membuatnya lupa rasanya tertawa? Satu malam, setelah dimarahi karena dianggap menyapu tidak bersih, Siti duduk di lantai kamar mandi. Pintu tidak dikunci malam itu. Ia duduk lama di sana, menatap lantai yang dingin. Di hadapannya, ada botol sabun pencuci lantai berisi cairan kimia. Untuk sesaat, pikirannya gelap. Mungkin kalau ia minum cairan itu, semuanya akan selesai. Tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi majikan, tidak ada lagi air mata. Tangannya sempat meraih botol itu. Tapi saat ia hendak membukanya, bayangan wajah ibunya muncul. Wajah penuh kasih yang melepasnya di halaman rumah dengan linangan air mata. Ia teringat pada adik-adiknya, pada warung kecil yang mungkin kini sudah tutup karena tak ada yang membantu ibunya lagi. Siti mengurungkan niat. Ia menangis di lantai kamar mandi selama hampir 1 jam. Lalu bangkit, mencuci wajahnya, dan kembali bekerja seperti biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Sejak malam itu, Siti sadar bahwa ia tidak bisa terus menunggu. Ia harus bertindak. Ia harus mencari jalan keluar. Tapi bagaimana? Ia tidak punya akses telepon, tidak tahu alamat, dan tak tahu siapa yang bisa ia percayai. Hingga suatu hari, saat ia sedang membuang sampah keluar pagar, ia melihat seorang petugas kebersihan berdiri tak jauh dari rumah majikannya. Pria itu terlihat ramah. Ia menyapa dengan senyuman. Siti tidak bisa menjawab karena takut terlihat berbicara dengan orang luar. Tapi dalam hati, ia tahu, ini kesempatan. Malam harinya, ia menulis sebuah pesan kecil di sobekan kertas tisu, dengan tinta dari pensil alis tua yang ia temukan di kamar majikan. Ia tulis, "Saya pembantu Indonesia. Disiksa. Tidak digaji. Tolong bantu saya." Keesokan harinya, saat membuang sampah lagi, ia melemparkan kertas itu ke arah tempat duduk si petugas kebersihan. Untungnya tidak ada yang melihat. Petugas itu menangkapnya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Tidak ada reaksi apa-apa. Siti kembali ke rumah dengan jantung berdebar. Sejak itu, ia tak melihat pria itu lagi selama beberapa hari. Siti mulai panik. Ia takut pesan itu jatuh ke tangan yang salah. Tapi seminggu kemudian, pria itu muncul kembali. Ia tidak bicara, hanya menaruh sebuah kertas kecil di dekat tong sampah. Saat membuang sampah, Siti mengambilnya. Isi pesan itu singkat, "Saya sudah kirimkan pesan ke KBRI. Tunggu waktu. Bersiaplah." Siti nyaris tak bisa menahan air mata saat membacanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada harapan. Ia mulai menghitung hari, menyiapkan diri, menghafal letak pintu dan kapan waktu paling lengang. Ia simpan sedikit makanan kering di kantong bajunya, kalau-kalau harus kabur tanpa sempat makan. Namun, ia tahu risikonya. Jika tertangkap, ia bisa dipenjara, bisa dikembalikan ke majikan, atau bahkan lebih buruk. Tapi ia juga tahu satu hal, kalau ia tidak mencoba, hidupnya akan berakhir perlahan-lahan di rumah itu.
Dalam kesepian yang panjang, Siti menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia tidak ingin mati sebagai korban. Ia ingin hidup sebagai seseorang yang pernah berjuang. Meskipun hanya seorang perempuan desa lulusan SD, ia percaya bahwa hidupnya tidak seharusnya berakhir di sudut dapur rumah orang. Hari-hari menjelang rencana pelarian terasa lebih berat. Majikannya makin curiga. Ia sering diperiksa, dipaksa membuka tas, bahkan dikurung di kamar mandi jika dinilai lambat bekerja. Tapi Siti bertahan. Ia sudah memutuskan, ini soal hidup dan mati. Satu malam, saat rumah dalam keadaan sepi dan semua penghuni tertidur, Siti berdiri di depan pintu belakang. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Ia tahu, setelah pintu ini terbuka, ia tidak bisa kembali. Dengan napas teratur, ia membisikkan doa dari ayahnya. Lalu membuka pintu perlahan, menembus dinginnya malam, dan melangkah keluar. Malam itu sunyi sekali. Siti Nurjanah berdiri di depan pintu belakang rumah majikan dengan kaki gemetar dan napas tak beraturan. Suasana sekitar begitu lengang, hanya terdengar bunyi kipas angin dari dalam rumah dan detak jantungnya sendiri yang berdentum di telinga. Tangannya menggenggam kain kerudung tua yang dibalut di pinggang, tempat ia menyimpan sedikit uang kertas lusuh dan secari kertas berisi alamat KBRI yang diberikan oleh petugas kebersihan beberapa hari sebelumnya. Ia sempat ragu. Sekali pintu ini terbuka, tak ada jalan kembali. Tapi ia tahu, tetap tinggal berarti mati perlahan. Tak ada jaminan keselamatan. Tak ada masa depan. Maka ia menguatkan hati, menarik napas panjang, lalu membuka pintu perlahan. Udara malam gurun menyambutnya. Panas yang menggigit di siang hari berubah jadi dingin menusuk tulang. Siti menunduk, menyelinap ke lorong samping rumah, lalu berlari kecil ke arah gang sempit di belakang kompleks. Ia tak tahu arah pasti, hanya mengikuti petunjuk samar. Ikuti jalan besar sampai ada kantor polisi kecil, belok kanan ke jalan satu arah, lalu terus sampai KBRI. Setiap langkahnya terasa seperti dihitung waktu. Matanya waspada, telinganya menangkap suara sekecil apapun. Beberapa kali ia bersembunyi di balik tong sampah atau tembok karena suara kendaraan mendekat. Hatinya dipenuhi ketakutan, bagaimana jika tertangkap? Bagaimana jika majikannya sadar ia kabur dan melapor ke polisi? Namun keberanian Siti malam itu lebih besar dari rasa takutnya. Ia terus berjalan, menyusuri trotoar yang tak dikenalnya, menatap papan jalan yang tak bisa ia baca. Ia hanya mengandalkan insting dan ingatan. Setelah hampir 1 jam berjalan kaki tanpa henti, lututnya mulai goyah. Tapi ia tak berani berhenti. Di sebuah lampu merah, seorang sopir taksi memperhatikan Siti yang tampak kebingungan. Pria itu membuka kaca jendela dan bertanya dalam bahasa Arab. Siti tidak paham sepenuhnya, tapi ia mengeluarkan kertas alamat KBRI dan menunjukkannya. Pria itu mengangguk pelan. "Naam, Safarah Indonesia," katanya sambil membuka pintu taksi. Siti ragu sejenak. Ia hanya punya sedikit uang, hasil pemberian sesama art saat diam-diam bertemu di tempat sampah belakang rumah beberapa bulan lalu. Tapi ia pikir, jika ini satu-satunya cara, ia harus mengambilnya. Ia masuk ke taksi dan berdoa sepanjang perjalanan. Tangannya tak henti menggenggam kerudungnya, seolah benda itu bisa melindunginya dari apapun. Taksi itu melaju cepat melewati jalanan kota Jeddah yang mulai sepi. Setelah sekitar 20 menit, sopir taksi berhenti di depan sebuah gedung bertuliskan huruf Arab dan Latin, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Siti hampir tak percaya. Ia menatap gedung itu lama, seperti sedang menatap gerbang surga. Ia membayar sopir taksi dengan tangan gemetar. Pria itu hanya tersenyum dan memberi isyarat agar Siti cepat masuk sebelum ada patroli lewat. Siti mengangguk dan berlari kecil ke pintu pagar. Tapi pagar itu terkunci. Ia menekan bel dengan gugup. Tak lama, seorang satpam muncul dari dalam. Pria berkumis tebal itu tampak curiga melihat perempuan kurus dengan pakaian kusut berdiri di depan pagar malam-malam. Siti buru-buru menunjukkan kertas alamat dan menyebutkan kata Indonesia berkali-kali. Satpam itu akhirnya membuka pintu dan membiarkan Siti masuk. Di dalam, ia langsung dibawa ke ruang tunggu. 10 menit kemudian, seorang staf kedutaan datang menghampiri. Pria muda dengan wajah lelah dan mata sembab, mungkin baru saja terbangun. Tapi nada bicaranya lembut. Ia bertanya pelan, "Mbak, dari mana?" Dan di situ, untuk pertama kalinya sejak 2 tahun terakhir, Siti merasa aman. Ia menangis. Bukan karena takut,
tapi karena lega. Tangisnya tumpah seperti air bah, tak bisa dihentikan. Ia menceritakan semuanya, dari hari pertama datang, disita paspor, dipukul, tak diberi gaji, sampai akhirnya kabur malam itu. Petugas kedutaan hanya mengangguk-angguk sambil mencatat. "Mbak istirahat dulu ya. Nanti kita bantu urus." Malam itu, Siti tidur di ruang penampungan dengan puluhan TKW lain yang senasib. Beberapa sudah bertahun-tahun menunggu pemulangan. Beberapa lain baru kabur seperti dirinya. Mereka semua punya cerita masing-masing, tapi wajah mereka sama, lelah, luka, dan berharap. Di tempat itu, Siti mulai kembali merasa menjadi manusia. Ia diberi makan, diberi tempat tidur, bahkan diberi pakaian bersih. Tak ada bentakan, tak ada larangan mandi, tak ada yang memperlakukannya seperti budak. Ia sempat tak percaya bahwa hanya dengan melewati satu malam pelarian, hidupnya bisa berubah sedemikian rupa. Proses pemulangannya memakan waktu hampir 2 bulan. Ia harus melewati pemeriksaan imigrasi, menyelesaikan laporan, dan menunggu tiket pulang yang diurus oleh pihak KBRI. Tapi Siti tak keberatan. Dibandingkan 2 tahun terakhir, menunggu di tempat yang aman jauh lebih baik. Sebelum pulang, ia dipanggil untuk memberikan kesaksian. Ia ditanya apakah ingin membawa kasus ini ke ranah hukum. Siti hanya menggeleng. Ia sudah cukup lelah. Ia hanya ingin pulang, memeluk ibunya, dan melihat wajah adik-adiknya. Hari keberangkatan ke Indonesia pun tiba. Saat pesawat lepas landas dari Jeddah, Siti memandangi langit dari jendela. Bukan lagi dengan rasa takut, tapi dengan keteguhan baru. Ia sudah melewati neraka, dan kini, ia pulang membawa luka sekaligus keberanian. Ia tahu hidup di Indonesia tak akan mudah. Tapi ia percaya, apapun yang akan ia hadapi nanti, tidak akan lebih buruk dari apa yang sudah ia lewati. Dan bagi Siti, itu sudah cukup untuk memulai hidup baru. Pagi itu, saat pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Siti Nurjanah tak mampu menahan tangis. Tangannya bergetar saat menyentuh tanah airnya kembali. Sudah 2 tahun lebih ia tak menginjak Indonesia. Namun kali ini, ia pulang bukan sebagai pahlawan devisa yang membawa uang, melainkan sebagai perempuan kurus yang hanya punya baju di badan dan luka di dada. Petugas dari Kementerian Tenaga Kerja menyambut rombongan TKW yang baru dipulangkan. Mereka diberi makanan, pemeriksaan kesehatan, dan pengarahan singkat. Siti hanya diam. Kepalanya penuh. Ia bingung harus menjawab apa ketika pulang nanti orang-orang bertanya, dapat berapa? Atau, bangun rumah di mana? Dari Jakarta, ia naik bus yang disediakan pemerintah sampai ke kota kabupaten di Jawa Timur. Dari sana, ia melanjutkan dengan ojek ke desanya. Perjalanan itu terasa lebih berat dari pelariannya malam-malam di Jeddah. Bukan karena lelah fisik, tapi karena beban mental yang menumpuk. Ia pulang dengan tangan kosong. Tak ada oleh-oleh. Tak ada kabar baik. Saat tiba di depan rumah, ibunya keluar dengan langkah tergesa. Tanpa banyak kata, mereka berpelukan lama. Air mata mengalir tanpa suara. Adik-adiknya menyusul, memeluk Siti dengan senyum dan tanya yang tumpang tindih. Hanya ayahnya yang tetap tenang, menepuk bahunya dan berkata pelan, "Yang penting kamu pulang, Le." Beberapa hari pertama, Siti memilih diam. Ia lebih banyak duduk di teras, menatap sawah yang dulu sering ia lewati saat kecil. Di dalam rumah, ia mendengar tetangga bertanya-tanya. "Loh," katanya ke Arab, "kok nggak bangun rumah?" Ada juga yang bisik-bisik, jangan-jangan dia gagal kerja. Atau lari dari majikan? Siti mencoba tersenyum, tapi di dalam dirinya ada luka yang belum sembuh. Ia merasa malu. Gagal. Tak berguna. Ia pergi dengan harapan menjadi pahlawan keluarga, tapi pulang sebagai beban. Ia bahkan tak punya ijazah tambahan, tak punya keterampilan baru. Hanya trauma. Setiap malam, ia terbangun dari mimpi buruk. Ia bermimpi Saidah memukulnya lagi. Mimpi dikurung di kamar mandi. Mimpi menangis sendiri di pojok dapur. Kadang ia menjerit pelan dalam tidur. Ibunya hanya bisa mengusap punggungnya dan berkata, "Kamu sudah di rumah, Nak. Sudah aman." Tapi Siti tahu, trauma itu tak hilang begitu saja. Tubuhnya di Indonesia, tapi pikirannya masih tertinggal di rumah majikan. Ia mulai menarik diri. Enggan bertemu orang. Enggan bicara panjang. Bahkan saat ada panggilan untuk kerja di toko kelontong desa, ia menolak. Ia merasa belum siap. Suatu hari,
Adik bungsunya yang duduk di bangku SMP bertanya, "Mbak Q, di Arab itu seperti apa sih?" Pertanyaan itu sederhana, tapi menusuk hati Siti. Ia tak langsung menjawab. Hanya menatap adiknya dan berkata, "Enggak seperti yang kita kira." Sejak saat itu, ia mulai menulis. Awalnya di buku tulis bekas. Ia menuliskan kejadian-kejadian selama bekerja di Arab Saudi. Dari hari pertama, dari momen-momen kecil sampai kejadian besar seperti pelarian. Ia tak tahu apa tujuannya, tapi setiap menulis, hatinya terasa lebih ringan. Ia tak pandai merangkai kata. Kalimatnya sederhana. Tapi itu cukup. Setiap malam, ia menulis 2-3 halaman. Kadang menangis saat menulis, kadang tertawa kecil saat mengingat detail lucu. Perlahan-lahan, trauma itu ia hadapi, bukan lagi ia hindari. Ibunya membaca diam-diam tulisan-tulisan Siti. Suatu malam, ia duduk di sebelah Siti dan berkata, "Tulis terus, Le. Kalau kamu nggak bisa cerita sama orang, tulis saja. Biar orang tahu, kamu bukan gagal. Kamu itu hebat." Kata-kata itu menampar perasaan minder yang selama ini mengendap di hati Siti. Ia mulai memikirkan ulang semua yang sudah ia lalui. Mungkin memang ia tidak membawa uang. Tapi ia pulang dengan nyawa yang utuh, dan pelajaran hidup yang tak ternilai. Hari demi hari, Siti mulai bangkit perlahan. Ia membantu ibunya di warung, menemani adiknya belajar, dan menulis setiap malam. Ia mulai membuka diri kembali, meski pelan. Saat ada pengajian ibu-ibu, ia ikut. Saat ada kerja bakti, ia datang. Ia belajar menerima bahwa dirinya bukan gagal. Ia hanya pulang lebih cepat dari rencana. Yang paling penting, ia masih punya kesempatan. Kesempatan untuk menentukan hidupnya sendiri, kali ini dengan cara yang berbeda. Dari rumah kecil di ujung desa, Siti mencoba menyusun ulang puing-puing hidupnya. Ia belum tahu akan jadi apa. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan luka itu menjadi akhir dari segalanya. Ia akan memulainya dari nol. Dengan apa yang ia punya. Dengan jujur, dengan perlahan, dan dengan harapan yang ia temukan kembali, di balik air mata dan tinta pena. Menulis bagi Siti Nurjanah awalnya hanyalah pelarian. Pelarian dari pikiran-pikiran gelap, dari bayang-bayang masa lalu yang terus menghantuinya. Tapi perlahan, ia mulai sadar, menulis bukan hanya cara untuk melupakan, tapi cara untuk mengingat dengan cara yang lebih sehat. Setiap malam, setelah membantu ibunya menutup warung, Siti duduk di meja kayu kecil di pojok ruang tengah. Di depannya, sebuah buku tulis bekas dan pulpen hitam yang tinta ujungnya sering macet. Di situ ia menuliskan semua yang terpendam. Tentang malam-malam di kamar mandi majikan, tentang suara bentakan Sayyidah, tentang harapan yang sempat mati dan hidup kembali. Tulisannya tak panjang. Kadang hanya 2 halaman, kadang 3. Tapi tiap kalimat datang dari hati. Ia tak berusaha jadi sastrawan. Ia hanya ingin jujur. Itu saja cukup untuk membuat hatinya terasa lebih ringan setiap kali selesai menulis. Suatu hari, adiknya yang bernama Dewi meminjam buku tulis itu. Ia membaca perlahan. Tanpa sadar, matanya berkaca-kaca. Malam harinya, Dewi bilang pada Siti, kalau tulisan Mbak diposting di Facebook, pasti banyak yang baca. Banyak TKW yang kayak Mbak, tapi mereka nggak berani cerita. Siti menggeleng. Siapa yang mau baca tulisan orang lulusan SD? Tapi Dewi bersikeras. Ia membuatkan akun Facebook atas nama Siti Nurjanah dan memindahkan sebagian isi buku tulis ke sana. Postingan pertama mereka beri judul, "Saya pulang tanpa uang, tapi dengan luka yang tak terlihat." Tak disangka, tulisan itu dibagikan oleh puluhan orang. Dalam 2 hari, ada lebih dari 1000 komentar. Banyak yang menulis, "Saya juga pernah merasakan seperti ini." Ada juga yang bilang, "Kamu hebat, Mbak. Terima kasih sudah berani cerita." Siti kaget. Ia tak pernah menyangka kisahnya menyentuh banyak hati. Ia mulai rutin menulis di Facebook. 2 kali seminggu, ia mengunggah cerita pendek tentang pengalamannya. Kadang tentang majikan, kadang tentang hari-hari di tempat penampungan, kadang tentang rasa rindu pada kampung halaman yang ia pendam selama 2 tahun. Komentar terus berdatangan. Banyak mantan TKW dari Malaysia, Hong Kong, Taiwan, dan Arab Saudi yang ikut bercerita. Halaman Facebooknya jadi ruang aman untuk mereka berbagi. Siti merasa tak sendiri lagi. Ternyata ada ribuan perempuan yang punya cerita mirip, tapi terbungkam oleh rasa malu dan trauma.
Siti mulai menanggapi satu persatu. Ia membalas dengan tulus, seolah sedang bicara dengan teman lama. Ia tahu betapa berharganya didengar. Suatu malam, seseorang mengirim pesan pribadi. Seorang perempuan dari Serang, Banten. Ia menulis, "Saya juga pernah kabur dari rumah majikan. Tapi belum pernah cerita ke siapa-siapa. Setelah baca tulisan Mbak, saya jadi berani cerita. Terima kasih." Air mata Siti jatuh tanpa ia sadari. Ia tak kenal perempuan itu. Tapi rasa sakit yang mereka alami sama. Sejak saat itu, Siti mulai menyadari satu hal penting. Menulisnya bukan lagi soal menyembuhkan diri sendiri, tapi juga menyembuhkan orang lain. Lambat laun, ia mulai membaca lebih banyak. Ia pinjam buku dari perpustakaan sekolah tempat adiknya belajar. Buku motivasi, cerita pendek, novel remaja. Ia ingin tahu bagaimana orang lain menulis. Ia mulai memperbaiki gaya bahasanya. Menyusun kalimat agar lebih enak dibaca. Tapi ia tetap menjaga satu hal, kejujuran. Dalam waktu 6 bulan, halaman Facebooknya sudah memiliki lebih dari 50.000 pengikut. Namanya mulai dikenal di komunitas mantan TKW dan perempuan pekerja. Beberapa akun media sosial lain ikut membagikan kisahnya. Tak lama kemudian, ia dihubungi oleh seorang pengelola komunitas literasi di Jakarta. Lewat email yang ditulis sederhana, orang itu berkata, "Kami membaca tulisan-tulisan Mbak Siti. Jika berkenan, kami ingin bantu Mbak menerbitkan buku." Siti sempat berpikir itu penipuan. Tapi setelah mengecek ulang dan bertanya ke komunitas, ternyata tawaran itu benar. Komunitas tersebut memang sering membantu penulis pemula dari daerah. Siti kaget, takut, sekaligus senang. Ia berdiskusi dengan keluarganya. Ayahnya berkata, "Kalau itu bisa bikin kamu sembuh, lanjutkan." Akhirnya, ia mengirimkan naskah pertamanya, hasil ketikan dari warung internet desa. Isinya adalah tulisan-tulisan yang pernah ia unggah di Facebook, ditambah beberapa cerita baru yang belum pernah dipublikasikan. Setiap hari ia menunggu kabar. Hingga suatu siang, ada paket datang. Isinya adalah satu eksemplar buku dengan sampul bergambar ilustrasi perempuan berjilbab berdiri di padang pasir. Judulnya sederhana, "Pulang Tanpa Gaji, Tapi Tak Kehilangan Harga Diri." Siti memeluk buku itu seperti memeluk anak sendiri. Ia tak percaya. Perempuan lulusan SD dari desa kecil ini, yang pernah disiksa dan dilupakan di negeri orang, kini punya buku yang bisa dibaca banyak orang. Menulis, yang dulu hanya pelarian, kini menjadi napas baru dalam hidupnya. Dan dari sana, langkah Siti tak lagi mundur. Ia mulai melangkah ke babak baru, menjadikan luka sebagai kekuatan. Kabar bahwa Siti Nurjanah menerbitkan buku pertamanya menyebar cepat, terutama di kalangan mantan TKW dan komunitas perempuan. Tidak sedikit yang mengira ia adalah lulusan perguruan tinggi karena tulisan-tulisannya begitu menyentuh. Padahal, Siti hanya lulusan SD yang belajar menulis dari pengalaman dan rasa sakit. Setelah buku pertamanya terbit, beberapa komunitas literasi mulai mengundangnya untuk berbagi cerita. Salah satunya adalah komunitas perempuan di Jakarta yang rutin mengadakan diskusi mingguan bertema cerita perempuan pinggiran. Saat undangan itu datang, Siti sempat ragu. "Aku ini siapa? Nggak sekolah tinggi, nggak punya gelar. Apa pantas diundang ke Jakarta?" katanya pada ibunya. Ibunya hanya tersenyum. "Kalau tulisanmu bisa bantu orang, berarti kamu pantas." Siti pun berangkat ke Jakarta untuk pertama kalinya setelah kembali dari Arab. Perjalanannya ditemani oleh anggota komunitas yang membantunya menerbitkan buku. Di sana, ia berbicara di hadapan puluhan orang. Suaranya pelan, tubuhnya gemetar, tapi setiap kalimatnya membuat ruangan hening. Ia menceritakan bagaimana ia memulai menulis dari buku tulis bekas. Tentang malam-malam ketika ia ingin menyerah. Dan tentang bagaimana setiap kata yang ia tulis membantu ia berdamai dengan diri sendiri. Salah satu peserta diskusi mendekatinya setelah acara selesai. Perempuan itu bekerja di LSM yang fokus pada pemberdayaan perempuan korban kekerasan. "Mbak Siti, tulisanmu punya kekuatan. Kalau mau, kita bisa bantu Mbak belajar menulis lebih terstruktur. Biar nanti bisa diterbitkan lagi." Itulah titik balik Siti masuk ke dunia literasi secara lebih serius. Ia mulai belajar dari awal, bagaimana menyusun cerita, bagaimana menyampaikan emosi, bagaimana menulis dengan alur yang enak dibaca. Ia mengikuti kelas daring gratis, ikut pelatihan menulis yang diselenggarakan komunitas,
dan bergabung dalam grup WhatsApp penulis pemula. Ia juga mulai menulis di platform blog. Blog pertamanya berjudul Catatan Nurjanah. Di sana, ia menuliskan kisah-kisah yang belum pernah ia unggah di Facebook. Tulisan-tulisannya lebih panjang, lebih dalam, dan makin banyak dibaca. Tiap kali ia memposting tulisan baru, puluhan komentar masuk. Banyak yang bilang, cerita ini seperti kisah saya. Atau, terima kasih Mbak, saya jadi merasa tidak sendiri. Siti tak pernah mencari popularitas. Tapi perhatian itu datang karena kejujuran dan keberaniannya. Ia tidak hanya bercerita, tapi juga membuka luka. Dan dari luka itu, banyak orang menemukan kekuatan. Setelah 1 tahun aktif menulis blog dan mengikuti pelatihan, Siti memutuskan untuk menerbitkan buku keduanya. Kali ini lebih terencana. Ia menyusun daftar isi, membagi bab dengan rapi, dan mengumpulkan cerita dari mantan TKW lain yang ia temui secara daring. Prosesnya jauh lebih berat daripada buku pertama. Ia harus meminta izin pada narasumber, menyamarkan nama, dan memeriksa ulang data. Tapi ia menikmatinya. Ia merasa seperti sedang membangun jembatan, menghubungkan cerita yang dulu tersembunyi dengan dunia luar. Ia juga belajar cara mengatur dana penerbitan. Kali ini, ia tak dibantu komunitas, tapi mencoba menerbitkan secara mandiri. Ia membuka donasi pembaca di blognya. Tak disangka, dalam 1 bulan, cukup banyak yang ikut menyumbang. Uang itu ia gunakan untuk membayar editor lepas, desain sampul, dan biaya cetak awal. Buku keduanya diberi judul Perempuan-Perempuan yang Tak Kembali Sama. Isinya adalah kumpulan kisah TKW yang mengalami kekerasan, tapi berhasil bangkit. Ada yang membuka usaha kecil, ada yang jadi relawan, dan ada juga yang memilih menulis seperti dirinya. Saat peluncuran buku dilakukan secara daring, ratusan orang ikut bergabung lewat Zoom. Beberapa media online ikut meliput. Siti hampir tak percaya. Ia, perempuan dari desa kecil yang dulu takut bicara dengan orang asing, kini berbicara di depan kamera, menjelaskan pentingnya mendengarkan suara dari yang paling bawah. Tak hanya itu, beberapa kampus dan lembaga sosial mulai mengutip tulisannya dalam diskusi soal migrasi perempuan. Ia juga diundang untuk berbicara di seminar daring tentang perlindungan TKW, meskipun ia selalu menolak disebut narasumber ahli. Kalau saya bicara, bukan karena saya ahli, katanya di sebuah webinar, tapi karena saya pernah jadi korbannya. Itulah yang membuat suara Siti terasa nyata. Ia tidak menggurui. Ia hanya berbagi. Perjalanan dari blog ke buku bukan hanya soal menulis, tapi tentang membangun keberanian, mengubah rasa sakit menjadi bahan bakar, dan menyadari bahwa pengalaman hidup, betapapun pahitnya, bisa menjadi jembatan bagi orang lain untuk sembuh. Siti tak pernah menyangka hidupnya akan seperti ini. Tapi ia tahu, ini bukan kebetulan. Ia percaya, segala luka yang pernah ia alami adalah jalan panjang yang akhirnya membawanya ke satu tempat di mana suara perempuan kecil dari desa bisa terdengar jauh, melampaui batas tembok rumah majikan di negeri asing. Namanya makin dikenal. Bukan karena sensasi, bukan karena selebritas, tapi karena keberaniannya mengangkat kisah yang selama ini disembunyikan. Siti Nurjanah, perempuan desa lulusan SD, kini menjadi suara bagi ribuan mantan TKW yang dulu hanya bisa diam. Setiap kali ia berbicara di depan forum, entah itu di acara komunitas, seminar daring, atau diskusi kecil, ia selalu memulai dengan satu kalimat yang sama, "Saya bukan siapa-siapa, tapi saya pernah mengalami." Kalimat sederhana itu langsung memecah jarak. Ia bukan pembicara, bukan pakar, tapi teman seperjuangan. Itu yang membuat orang-orang mau mendengarnya. Ia mulai diundang ke berbagai kota, Bandung, Yogyakarta, bahkan Batam. Komunitas-komunitas lokal menyambutnya dengan hangat. Mereka membaca bukunya, mengikuti blognya, dan kini ingin mendengar langsung kisahnya. Setiap kota punya cerita. Di satu tempat, seorang perempuan datang membawa anaknya, menangis sambil memeluk Siti. "Mbak, saya dulu juga kabur dari rumah majikan. Tapi saya malu. Setelah baca tulisan Mbak, saya berani cerita ke keluarga." Siti mendengarkan satu persatu. Tak ada yang ia tanggapi dengan menggurui. Ia hanya menggenggam tangan mereka, mengangguk, dan berkata, "Kamu sudah hebat karena masih bertahan." Di Jakarta, ia pernah diundang ke sebuah talk show TV swasta. Ia gugup setengah mati. Tapi ia tahu, ini kesempatan besar. Bukan untuk dirinya,
tapi untuk semua suara yang selama ini dipendam perempuan-perempuan seperti dirinya. Di studio, lampu sorot menyala, kamera menyorot wajahnya. Tapi Siti tetap menjadi Siti, sederhana dan jujur. Saat host bertanya, apa yang membuat Mbak Siti tidak menyerah saat semua terasa gelap? Siti menjawab, karena saya tahu, kalau saya menyerah, cerita saya cuma akan berakhir di kamar mandi rumah majikan. Saya ingin cerita saya lanjut, meski harus dari nol. Jawaban itu viral. Potongan video diunggah ke media sosial dan ditonton jutaan kali. Banyak yang kaget, banyak yang terharu. Tapi bagi Siti, itu bukan soal popularitas. Itu soal keberanian membuka luka. Beberapa kementerian mulai meliriknya sebagai narasumber pelatihan. Ia diminta memberi pelatihan untuk calon TKW sebelum keberangkatan. Ia tak memberi ceramah, hanya cerita. Tapi cerita itu lebih kuat dari teori. Saya tidak melarang kalian berangkat, ujarnya dalam satu pelatihan, tapi pastikan kalian tahu hak kalian. Jangan takut bicara. Jangan biarkan rasa takut membuat kalian diam. Suatu hari, ia dihubungi oleh seorang kepala desa dari daerah terpencil di Nusa Tenggara Barat. Kepala desa itu membaca blognya dan ingin mengundangnya bicara di acara pertemuan keluarga buruh migran. Meski perjalanan jauh, Siti setuju. Ia tahu, suara harus dibawa ke tempat-tempat yang paling sepi. Di desa itu, ia bicara di bawah pohon besar, dikelilingi ibu-ibu yang membawa anak kecil, bapak-bapak yang penasaran, dan remaja putri yang diam-diam bermimpi bekerja ke luar negeri. Ia bicara dengan logat Jawanya yang khas, dan orang-orang mendengarkan. Setelah acara itu, seorang remaja menghampirinya, "Mbak, aku juga pengen jadi TKW. Tapi aku takut. Harus mulai dari mana?" Siti menatapnya dan menjawab, "Mulai dari belajar. Belajar bahasa, belajar hukum. Dan paling penting, belajar untuk mencintai dirimu sendiri dulu." Kalimat itu jadi kutipan yang banyak dibagikan. Kata-kata Siti memang bukan kutipan indah dari buku motivasi. Tapi karena berasal dari pengalaman hidup, setiap kata terasa mengena. Ia juga semakin sering diajak bekerja sama oleh LSM dan lembaga internasional. Mereka tertarik menjadikan kisah Siti sebagai studi kasus dan bahan kampanye untuk perlindungan pekerja migran. Tapi Siti tetap menjaga sikap. Ia tidak ingin kisahnya dijadikan alat, tapi sebagai jembatan. Kalau saya cerita, bukan supaya saya dikasihani, katanya, tapi supaya tak ada lagi yang alami hal yang sama. Ia mulai membentuk komunitas kecil di desanya sendiri. Namanya Lentera Nurjanah. Isinya adalah para mantan TKW dan ibu-ibu yang ingin belajar menulis. Mereka berkumpul seminggu sekali di rumah Siti, membaca tulisan, saling bercerita, dan kadang hanya sekadar duduk bersama tanpa rasa takut. Lentera itu kini sudah punya cabang di 3 desa tetangga. Mereka mengajarkan literasi dasar, pendampingan hukum ringan, dan pelatihan keterampilan sederhana. Semua dikelola gotong royong. Siti tidak ingin semuanya bergantung pada donatur. Kalau kita kuat dari bawah, kita nggak mudah ditindas dari atas, ujarnya. Kini, suara Siti tidak lagi hanya di atas kertas, tapi hidup di banyak tempat. Di hati orang-orang yang terinspirasi, di ruang-ruang diskusi yang dulu tak terbuka untuk perempuan desa, dan di langkah-langkah kecil perempuan yang mulai berani bermimpi kembali. Ia bukan hanya menulis. Ia menyulut api. Api yang menyinari jalan pulang bagi banyak perempuan yang pernah hilang suaranya. Siti Nurjanah duduk di beranda rumahnya, ditemani secangkir kopi hangat dan cahaya pagi yang pelan-pelan menembus celah pepohonan. Hembusan angin membawa suara anak-anak sekolah yang melintas di jalan depan. Suara itu membuatnya tersenyum. Dulu, suara seperti itu hanya mengingatkannya pada impian yang tertunda. Kini, itu jadi pengingat bahwa ia masih bisa bermimpi, meskipun dengan cara berbeda. Sudah lebih dari 5 tahun sejak ia kembali dari Arab Saudi. 5 tahun sejak ia pulang tanpa uang dan penuh luka. Tapi hari ini, ia tak lagi dihantui rasa malu. Ia tak lagi merasa gagal. Karena ia tahu, apa yang dulu dianggap kehancuran, justru adalah awal dari jalan panjang menuju kekuatan. Lewat tulisan, ia menemukan suara. Lewat suara, ia menemukan makna. Dan lewat makna, ia menemukan harapan. Komunitas Lentera Nurjanah yang ia rintis kini terus tumbuh. Sudah ada puluhan perempuan yang bergabung. Mereka datang bukan hanya untuk menulis, tapi juga untuk saling menguatkan. Di sana, tak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah.
Semua setara. Semua pernah jatuh, dan semua belajar bangkit. Siti kini tak hanya menulis buku. Ia juga menulis modul pelatihan, membimbing perempuan desa lain yang ingin memulai blog, dan kadang menjadi mentor menulis untuk remaja putri di daerahnya. Ia tak pernah merasa menjadi ahli. Tapi ia percaya satu hal, pengalaman adalah guru yang tak bisa dibantah. Suatu sore, ia menerima surat dari seorang TKW di Hong Kong. Perempuan itu menulis, "Mbak Siti, saya membaca buku Mbak di kamar kecil asrama. Setiap malam saya baca ulang, supaya saya ingat bahwa saya juga bisa pulang dan hidup saya belum selesai." Siti terdiam lama membaca surat itu. Ia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Ia tahu betul rasa itu. Rasa terkurung, rasa tidak dianggap, rasa takut pulang tanpa apa-apa. Tapi sekarang, ia juga tahu, harapan selalu bisa ditumbuhkan, bahkan dari tempat tergelap sekalipun. Ia mulai memimpikan sesuatu yang lebih besar, membangun rumah aman bagi perempuan korban kekerasan dan mantan pekerja migran yang pulang dengan luka. Tempat itu bukan sekadar tempat tinggal sementara, tapi juga pusat pelatihan, perpustakaan kecil, dan ruang kreativitas. Ia tak tahu kapan bisa membangunnya. Tapi seperti saat ia pertama kali menulis, ia percaya semuanya bisa dimulai dari satu langkah kecil. "Saya tidak tahu apakah saya akan melihat rumah itu berdiri nanti," katanya dalam satu wawancara, "tapi saya ingin memulainya. Kalau bukan saya, siapa lagi?" Kini, ia tak lagi takut berjalan sendiri. Karena ia tahu, langkahnya tidak pernah benar-benar sendiri. Ada banyak perempuan lain yang berjalan bersamanya, membawa luka, membawa mimpi, dan membawa semangat yang sama. Hidup memang tak pernah mudah bagi perempuan seperti Siti. Tapi ia membuktikan bahwa hidup juga bisa diubah. Bukan oleh keajaiban, tapi oleh keberanian. Keberanian untuk pulang, keberanian untuk membuka luka, dan keberanian untuk menyalakan cahaya di tempat yang gelap. Hari ini, ia bukan lagi perempuan yang sama seperti saat pertama kali naik pesawat ke negeri orang. Ia telah tumbuh. Ia telah bertahan. Dan ia telah menyulap luka menjadi kekuatan. Cerita Siti Nurjanah belum selesai. Karena setiap perempuan yang berani bermimpi, selalu punya awal baru yang menunggu untuk ditulis.